Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
نفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan hadisnya halaman 30, hadis yang paling bawah 91. Kemarin belum habis ya, kemarin sampai qala lillahi, sekarang wali kitabihi. Yang hadis An-Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala. Kemudian kemarin sampai qala lillahi, sekarang wali kitabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin hadis ini dari Sayyidina Imam Tamim ad-Dari, sahabat Nabi yang satu rakaat khatam Quran, yang mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang pertama tadi kemarin sudah terangkan, nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Pengertiannya apa itu? Bahwa agama ini nasihat untuk kitab Allah, untuk Al-Quran. Maka dalam kitab yang lain disebutkan, dalam kitab Jalmul Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Al-Hamd rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran adalah al-imanu bih wal amalu bima fi, beriman dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Kita yakin Al-Quran merupakan kalam Allah, beriman dengan Al-Quran, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini banyak ulama-ulama salaf yang mereka pertahankan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, sampai mereka dipenjara, sampai mereka disiksa. Ulama demikian, ulama salaf rahimahullah sampai demikian mempertahankan kalimat bahwasanya akidah dalam iman kita, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi Al-Quran bukannya makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara para ulama yang sampai pertahankan kalimat Al-Quran kalamullah sampai pada akhirnya dipenjara, disiksa, ditusuk? Siapa saja di antaranya? Yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab yang disebutkan pengarang hafizahullah, beliau menyebutkan bahwasanya li'anna al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala khubza 28 syahran, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau dipenjara berapa lama? 28 bulan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama yang mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah, bukan apa? Bukan makhluk. Dia sampai di penjara sampai 28 bulan. Bagaimana siksaannya? Kana fiha yudrabu kulla qalilin bisyati ila an yughma alaih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau dipukul dengan apa?
dengan cambuk sampai beliau pingsan. Subhanallah. Mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan hanya dipukul menggunakan cambuk sampai pingsan, bahkan wa yunkhasu bis-sayfi, dicucuk dengan pedang, thumma yurma al-ard wa yudasu alaihi, dilempar ke tanah, diinjak-injak. Subhanallah. Ini ulama yang banyak orang memimpikan bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Subhanallah. Pada waktu beliau, nama beliau masyhur, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, nama beliau masyhur, tapi banyak orang yang nggak kenal sosok wajahnya. Subhanallah, ini ulama. Jadi ulama ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang ulama yang masyhur namanya, tapi orang banyak yang tidak apa, yang nggak kenal wajahnya. Sampai ada tukang roti puluhan tahun istighfar, minta ampun kepada Allah, mohon kepada Allah, tujuannya agar ketemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi beliau ini dipenjara sampai 28 bulan, kemudian dipukul menggunakan cambuk sampai pingsan, dicucuk menggunakan pedang, kemudian diinjak-injak beliau ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi luar biasa, ulama banyak yang demikian. Zaman dulu seperti itu. Siapa saja ulama yang memang demikian, sama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Barak rahimahullah, anna Al-Imam Abu Hanifah shalla 45 sanah as-salawatul khamas bi wudu'in wahid. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau salat selama 45 tahun. 45 tahun, 5 waktu salat dengan sekali wudu. Kita nggak bisa begini. Satu kali wudu bisa buat berapa kali? Buat 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu berlangsung selama 45 tahun. Subhanallah. Kita bisa paling dari isya ke subuh. Isya jam 4 subuh jam 4.20. Jadi bukan isya jam 7, bukan isya jam 4. Maghrib bisa mungkin, tapi kalau dari 5 waktu sholat itu nggak bisa. Itu subhanallah ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah 45 tahun sholat yang 5 waktu menggunakan 1 kali wudu. Subhanallah. Dan beliau ini pernah merahim hafizahullah, beliau mengatakan, wa duriba bisyad ala ra'sihi hatta intafakha wajhuhu liyaliya al-qada'a falam yali. Beliau dipaksa buat jadi pejabat pemerintahan, dipaksa, nggak mau beliau. Untuk jadi apa? Pejabat pemerintahan, jadi qadhi. Dipaksa sampai dipukul menggunakan cambuk di kepalanya. Beliau nggak mau. Saking beratnya menjadi pejabat apa? Pemerintah, beliau nggak mau. Beliau mundur sampai beliau dipukul. Sampai kata beliau, ad-darbu fid dunya bisyad ahwanu alayya min mawaqil hadid fil akhirah. Dipukul di dunia menggunakan cambuk lebih ringan daripada nanti dipukul menggunakan besi di akhirat nanti di hadapan Allah. Di penjara sampai meninggal dunia. Maka pengarang hafizahullah beliau menyebutkan berapa Quran yang beliau baca, berapa kali Quran yang beliau baca selama di penjara sampai beliau meninggal dunia. Maka pengarang hafizahullah beliau menyebutkan wa khatamal Quran fil mawadhi'il ladzi mata fihi 7,000 marrah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah khatam Quran di penjara sampai beliau meninggal dunia 7.000 kali. Subhanallah. Jadi di penjara bukannya santai, tapi malah apa? Malah maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk Al-Qur'an tadi yang pertama beriman kepada Al-Qur'an, yang kedua mengamalkan Al-Qur'an, yang ketiga wa ta'zimu qadrihi, mengagungkan Al-Qur'an,
ini Quran, jangan taruh di mana? Jangan taruh di bawah, di atas, bawah. Kita kalau lagi selamatan tahlilan tuh kadang-kadang Sahibul Bait kelupaan. Qurannya Yasin tuh, Yasin kan Quran tuh, bagi-bagi. Udah kelar selesai, Yasinnya diapain? Taruh di bawah. Mestinya punya rumah siapin meja, siapin lekar. Kemudian kalau udah kelar selesai, satu orang yang punya rumah langsung ngapain tuh? Ambil itu buku Yasin tuh. Jangan sampai nanti ada orang yang dia mungkin belum tahu, pada akhirnya naruh buku Yasin di mana? Di bawah, digeletakin. Kadang-kadang angkat kaki. Quran di bawah, angkat kaki. Itu namanya tidak apa? Tidak menghormati, mengagungkan daripada Al-Quran yang merupakan kalamullah. Jadi kita mesti hati-hati itu. Jadi jangan sampai Quran itu Yasin jangan sampai taruh di mana? Jangan sampai taruh di bawah. Yang kedua, buku undangan, kartu undangan. Kartu undangan jangan sampai ada bacaan Qurannya. Yang sering surah Ar-Rum, yang sering tuh surah Ar-Rum ditulis pakai bahasa apa? Pakai Al-Quran. Sebut ditulis dengan bahasa Arab, Al-Qurannya ditulis. Subhanallah. Kemudian Assalamualaikum juga ditulis menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ini orang pengen keren tapi nggak ngerti hukum. Kan orang nggak semua habis baca dia ngerti itu ada kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum siapa? Assalam Allah. Kemudian surah Ar-Rum, Al-Quran. Orang nggak semua paham, nggak semua ngerti. Kadang-kadang udah kelar ngebaca, tahu harinya, tahu tempatnya, diapain tuh ketundangan? Dibuang tuh. Nah kita orang yang punya hajat lebih bagusnya bagaimana? Nulis Bismillahnya nggak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa apa? Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nggak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Latin Indonesia. Dengan surah Ar-Rum nggak perlu, nggak usah. Kalau mau artinya aja, jangan ditulis apanya. Surah Ar-Rumnya tuh, ayatnya tuh jangan ditulis. Kita khawatir nanti orang nggak ngerti, dia nggak tahu, dia baik dibuang di tempat sampah. Orang injak-injak kita dosa orang yang punya hajat. Jadi ini diantara nasihat untuk Al-Quran adalah ta'zimu qadrihi, mengagungkan kadar daripada Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang keempat, wa tilawatuhu haqqa tilawati, membaca Quran dengan sebenar-benarnya. Ulama salaf mencontoh cara baca Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul membaca? Ulama hal irtahal, setiap kali khatam balik lagi ke awal lagi. Khatam Quran selesai sampai surah An-Nas, langsung sampai ke ulang lagi dari awal lagi, dari Fatihah lagi. Demikian ulama salaf, seperti itu kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah kelar, udah selesai Quran, udah sampai surah An-Nas, balik lagi surah apa lagi? Al-Fatihah lagi. Fatihah tartil bacanya sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya, nggak sembarangan, nggak buru-buru, sampai khatam balik lagi. Di antara para ulama salaf bagaimana baca Qurannya? Ada yang sampai baca Qurannya sehari khatam Quran, ada yang sehari sampai 8 kali khatam. Subhanallah. Siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim As-Sufi rahimahullah. Beliau sehari sampai 8 kali khatmul Quran. Kita setahun sekali. Pas Ramadan doang kita khatam. Alhamdulillah, itu kan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita mestinya ada jadwal buat baca apa? Baca Quran. Kalau kita minimal 1 ain sehari jangan ditinggal, atau 2 ain, atau yang udah lancar, yang udah bagus bacaannya 1 juz kita. Jadi sebulan khatam Quran, setahun 12 kali khatam Quran kita. Jangan pas Ramadan Quran dibaca tuh habis kebut tuh, ada yang 1 juz, ada yang 1, ada yang sampai berkali-kali khatam. Pas Ramadan selesai, Lebaran, Quran dipajang lagi aja udah tuh, nggak ada bacanya lagi.
Jangan seperti itu kita itu. Kalau bisa sehari tetap Quran diapain? Dibaca minimal 1 ayat kita baca. Jangan 1 ayat, jangan. Banyak doang lagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Kebangetan gitu oleh orang. Jadi jangan sampai Quran enggak kita baca itu. Dikarenakan nasihat untuk Al-Quran diantaranya adalah tilawatuhu haqqa tilawatih. Kita membaca Quran sesuai dengan bacaan Quran yang dibimbing oleh para ulama. Mana ainnya, mana haknya, mana khoknya, mana panjang pendeknya, nggak boleh sembarangan, pelan-pelan tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, pelan-pelan, jangan A jadi A, kemudian sin jadi shad, atau yang seharusnya ain jadi hamzah, itu nggak boleh. Itu namanya merubah daripada bacaan Al-Quran. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan bimbingan daripada para ulama. Kemudian yang kelima, Malik rahimahullah beliau mengatakan an-nasihah li kitabih adalah tafahum ulumi wa amthalih wa tadabbur ayatih wa du'a ilaih. Berdoa kita, berdoa yang ada di Quran kita ambil. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah doanya demikian. Sayyidina Anas bin Rahimahullah kata beliau, doa yang sering Rasulullah baca adalah kalimatnya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sering baca doa itu. Sayyidina Anas rahimahullah, beliau kalau ada orang minta baca doa untuk orang, maka beliau pasti yang beliau baca apa kalimatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kalau jadi imam baca doa jangan apa? Jangan panjang-panjang, cukup baca doa yang kita paham, jamaah paham. Jadi jamaah aminnya bener. Jangan kita paham kagak panjang-panjang sampai doa makan dibaca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita paham artinya, yang kita tahu artinya kita baca. Kalau bisa yang jamaah juga paham artinya. Jadi jamaah tahu. Pas kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Orang tahu semua, minta kepada Allah biar dunia dapat kebaikan juga, akhirat dapat kebaikan juga, wa qina jauhkan dari apa? Siksa api neraka. Itu demikiannya. Jadi Al-Quran, nasihat untuk Al-Quran adalah kita berdoa dari Al-Quran, kayak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jangan lupa baca kalimat yang biar kita istiqamah dalam satu kebaikan, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal tuh. Ini baca doa tersebut biar Allah kasih kita istiqamah dalam satu kebaikan. Jadi jangan besok baca Quran, besok kagak. Itu namanya nggak istiqamah baca Qurannya tuh. Jadi kita minta kepada Allah setiap kebaikan yang kita baca selalu apa? Selalu istiqamah. Tadi di antara kiatnya jangan lupa baca doa yang tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga kalau kita kelar mengerjakan kebaikan, jangan lupa baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi biar istiqamah
baca kalimat yang tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kelar kerjain kebaikan, angkat tangan, baca doa dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an